Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki Jagat Satrio Jiwo selaku pembimbing Padepokan Satrio Jiwo. Ingin memperkenalkan diri dan mohon dukungannya, bantuannya untuk subscribe supaya lebih giat lagi lah begitu. Tidak lupa kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Dan tidak lupa juga kita selalu berselawat kepada baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan membahas tentang banyak sekali yang konsultasi yang menanyakan sosok kodam ataupun kodam leluhur gitu. Jika seseorang itu mempunyai kodam ataupun kelebihan masing-masing, pengen tahu yang ada di dalam diri kita, mintakan diterawang, triwing seperti ini, seperti itu, tidak usah kita membuka apa yang ada pada diri kita untuk misalkan untuk diterangkan sama orang seperti itu, jangan, tidak usah. Maka baiknya kalau kita belajar sendiri malah lebih bagus. Belajar mengenal diri, belajar lebih baik lagi agar diri kita lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci utama untuk belajar spiritual. Belajar spiritual itu jangan mengharapkan yang aneh-aneh. Belajar spiritual itu jangan pengen penasaran saja. Sebelum belajar spiritual, kita tata pikiran kita tata hati kita, minta ridho restu sama orang tua supaya diridhoi untuk belajar spiritual, agar kita jauh lebih mengenal diri kita, lebih mengenal pada Tuhan kita. Seperti itu, insyaallah seperti itu, insyaallah. Jadi belajar spiritual itu kalau hanya mengejar ingin terbukanya mata batin atau ingin sakti, ingin ilmu itu, jangan, nanti akan hasilnya juga sama saja, nol. Belajar spiritual itu fokus pada diri kita sendiri, ikhlas. Kita ikhlas berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani tirakat-tirakatnya. Kita belajar mengenal diri kita jauh lebih dalam. Sesungguhnya yang ada di dalam diri kita ini jauh lebih luas. Kalau kita bisa mengenal diri kita, maka kita akan mengenal Tuhan kita. Maka kita itu lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Yang penting belajar spiritual itu utamakan pertama niat, hati, dan minta ridho kedua orang tua.
Jadi banyak sekali belajar spiritual tapi hanya ingin mencari kesaktian, ini itu salah. Adapun bisa seperti itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kita tuh tidak ada apa-apanya. Tanpa izin Allah Subhanahu wa taala kita tuh tidak ada apa-apanya. Karena sungguhnya di dunia ini tidak ada yang sakti. Di dunia ini tidak ada yang sakti. Yang sakti itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti itu. Jadi kita nikmati belajarnya, kita nikmati prosesnya, ikuti alurnya, sambil belajar sambil praktek, insya Allah nanti akan paham sendiri. Seperti itu. Karena terus yang kedua itu adalah adab. Belajar keilmuan tanpa adab tidak ada gunanya. Adab kita kepada siapapun itu harus dijaga. Orang tua, guru-guru kita, semua itu ada aturannya. Jadi belajar spiritual itu tidaklah segampang membalikkan telapak tangan. Kita harus berkorban waktu, materi, semuanya. Tapi kalau asal kita ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, insya Allah kita bisa mampu. Yang penting cukup dengan bersolawat aja sebenarnya sudah dahsyat, sudah luar biasa. Solawat apapun itu keberkahannya luar biasa. Sebanyak-banyak apapun ilmu, seampuh apapun ilmu itu, lebih ampuh solawatmu kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Tentu semua itu ada tata caranya dan ada aturannya, karena semua itu yang penting istiqomah. Kita mengamalkan sholawat setiap malam beribu-ribu, tapi kalau tidak istiqomah ya percuma. Yang pasti itu semampunya. Misalkan kita malam sholat tobat, sholat hajat, tawasulan, terus wiridkan sholawat, kita mampunya hanya 100, tapi seterusnya 100 tiap malam itu yang lebih bagus. Seperti itu, lebih baik lah. Itu karena sholawat itu luar biasa, luar biasa. Saya sendiri insya Allah sudah mengalaminya. Sholawat itu luar biasa. Apapun hajat kita, apapun keinginan kita, dengan membaca sholawat atas izin Allah semua akan terkabul. Karena sholawat itu, satu kali baca sholawat itu akan dibalas sama Allah 10 kali sholawat. Jika hati kita sedang tenang, sedang gundah, sedang resah, kita ambil air wudhu, duduk manis, duduk zikir,
kita baca sholawat dalam hati, kolbu kita, batin kita hidupkan lagi dengan membaca sholawat, insya Allah itu akan mendapatkan ketenangan hidup. Ya terlilit utang seperti itu, banyak masalah. Kita setiap malam selalu berzikir sholawat ya Allah. Kalau mau mati ya nggak ada lagi. Sholawat tutup dengan sholawat, niat hajat kita, doa kita tutup dengan sholawat. Insya Allah akan ada jawabannya. Allah akan memberi jawaban kepada kita. Itu. Hidup itu sebenarnya mudah. Kenapa bisa dikatakan mudah? Semua itu akan kembali pada diri kita masing-masing. Semua itu akan kembali pada diri kita masing-masing. Begitu. Ada dua pilihan, mau karma baik atau karma buruk. Begitu. Jika kita berbuat baik sekecil apapun itu, maka balasannya juga baik. Jadi kita harus bisa lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas ataupun berbicara. Tidak perlu kita mengatakan orang. Sebelum kita menyalahkan seseorang, seharusnya kita ataupun menyalahkan kehidupan kita, itu kita koreksi diri kita sendiri. Misalkan ada kegagalan di dalam kehidupan kita renungkan. Kita renungkan kembali diri kita renungkan, ada apa dengan diriku, kesalahan apa yang dulu aku perbuat hingga Allah membalas seperti ini. Setiap masalah kita kembalikan kepada yang memberi masalah, siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta petunjuk, insya Allah akan diberi petunjuk. Jika kita bersungguh-sungguh, manjada, jika kita bersungguh-sungguh, pasti akan berhasil. Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Nih, satu, pasti jarang sekali orang bangun tidur mengucapkan alhamdulillah. Pasti jarang sekali. Saya aja kadang lupa gitu loh. Karena apa? Bangun tidur tuh kita bangun, kita udah menghirup udara segar. Itu udah nikmat loh, udah nikmat Allah yang diberikan pada kita. Atau kita bangun tidur kita alhamdulillah ya Allah. Nah, itu udah luar biasa itu kalau setiap pagi kita mengucapkan bersyukur alhamdulillah. Saya sendiri aja sering lupa. Kadang yang penting berbanyak istighfar, astagfirullah. Tadi lupa apa gitu, ya Allah ampunilah dosaku. Karena manusia sendiri itu tidak luput dengan dosa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga manusia biasa kok. Kerja saya juga kuli bangunan. Saya itu kuli bangunan. Saya hanya masih belajar, masih berusaha untuk memperbaiki diri saya, untuk memperbaiki kesalahan yang dulu, agar jauh lebih baik lagi ke depannya.
Sebenarnya kita itu kalau eh, mengikuti kata hati kita, batin kita, kolbu kita, itu banyak benarnya sebenarnya daripada kita ikuti pikiran kita, karena pikiran itu kadang membelokkan seperti itu. Jadi kita harus lebih siap sebenarnya. Kita yang membutuhkan Allah tuh kita. Allah tuh gak membutuhkan kita. Kita yang membutuhkan Allah. Orang kita nggak sholat, Allah juga udah maha agung kok. Udah yang maha besar kok. Gitu. Makanya semua itu kembali pada diri kita masing-masing. Jika kita ingin kebaikan, maka berbuatlah baik. Jika kita ingin kebahagiaan, maka bahagiakanlah orang lain. Begitu. Asal jangan membahagiakan istri orang, nanti pacul yang melayang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Pikiran adalah magnet kehidupan, maka berpikirlah positif, maka yang datang juga positif. Insya Allah seperti itu. Insya Allah, mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Mohon maaf tidak bisa panjang lebar karena ini HP-nya masih HP biasa, memorinya kecil. Mohon maaf, mohon dukungannya. Tolong di subscribe. Yang udah mensubscribe, alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya doakan yang sudah mensubscribe mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam usahanya, diberi kesehatan, rezeki yang lancar, yang barokah, melimpah, semua hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan pernah tinggalkan sholawat. Setiap harinya kita kumandangkan sholawat jika ingin hati kita damai, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.